Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan keluarga, dengan saya Bung Ropan. Calvin Verdong, pemain tim nasional kita, bek kiri andalan bagi The Garuda Warriors, sekarang bermain di Nijmegen, membuat gol pertamanya pada musim ini di pekan ke-19 Liga Utama atau Eredivisie. Luar biasa. Nijmegen klubnya Calvin Verdong menang 4-1 melawan Fortuna Sittard yang di peringkat Eredivisie itu justru ada di peringkat ke-8 karena mereka itu masih di peringkat ke-11. Tapi bagi Verdong luar biasa, di menit ke-71 ya, mereka bisa unggul dengan 3-1 ya, dan Verdong tembakan kaki kiri dia itu keras sekali. Dalam kotak penalti dia berdiri mendapat bola cutback dan dia melepaskan tanpa bisa dihalangi, diantisipasi oleh kiper dari Fortuna Sittard. Dan yang menarik dari Verdong, gol tersebut dia sambut dengan tenang sekali, memang ada kegembiraan tetapi dia tidak terlalu bereforia yang luar biasa. Dia hanya berlari kecil ke pinggir lapangan, dikejar oleh teman-temannya dan memeluk dia. Sebenarnya kan kalau dia bisa melampiaskan ini dengan rasa euforia yang luar biasa, bisa saja, karena ini kan gol pertama dia dan ini gol yang luar biasa ya, mendapat pujian. Dia dalam ratingnya dapat angka 8 ya, dia unggul dalam duel udara walaupun badannya agak pendek, tapi 5 kesempatan 4 kali dia unggul dalam bola udara. Interceptnya bagus, tackle 2-3 yang berhasil dia lakukan dengan baik. Di posisi bek kiri memang dia tidak tergantikan, selalu di setiap pekan ya, ketika ada pemain-pemain Eredivisie di starting 11 selalu namanya masuk ya di antara semua pemain-pemain yang ada setiap minggu, pemilihan yang ada di Eredivisie. Jadi bagus buat Calvin Verdong dan saya pikir ini wajar ya. Dan kalau dia bisa mendapat tempat di tim nasional kita yang sekarang ditangani oleh Patrick Kluivert, itu tidak terbantahkan lagi. Sejak di zaman STY juga dia bermain, dia sudah 7 caps ya untuk di tim nasional Indonesia. Dia tidak tergantikan di sana. Jika dia dalam keadaan fit, bugar, dia akan bermain. Dan saya pikir bermain melawan Australia nanti pada 20 Maret yang akan datang, Verdong akan tampil ya di posisi bek kiri. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia di sana. Memang ada Arhan, ada Sain Patinama, tetapi dia akan menjadi nomor 1 di posisi bek kiri tim nasional kita. Kemenangan kedua beruntun ya, yang ketika sebelumnya Verdong mengalahkan rekan setim nasional ya, pemain diaspora juga, Eliano Reinders di Paxwall di pekan sebelumnya ya, dengan 1-0, dan mereka bertemu di lapangan sempat bercakap-cakap di sana. Dan satu hal yang sangat baik jika dalam 2 pertandingan terakhir mereka back to back dengan menang dan 6 poin yang mereka dapatkan saat ini, karena kita tahu bersama Eliano Reinders juga kemarin tuh bisa mencetak gol juga, bukan maksudnya bisa bermain dengan 90 menit, mereka bisa menang melawan tim peringkat atas PSV Eindhoven, dan saya akan bahas nantinya di next video soal Eliano ini. Dan setelah Verdong mencetak gol bersama dengan Nijmegen, di tempat lain gelandang kita Tom Hai justru bersedih. Kenapa bersedih? Karena Almere bermain di kandang sendiri itu tumbang dari Heracles dengan 0-2. Hai bermain, tapi kemudian ditarik keluar oleh pelatih mereka Almere ya, Jeroen Frisdijk, dan dia mendapat kartu kuning, Tom Hai. Dan sangat memang terpukul ketika mereka harus kalah. Ada di peringkat 17, terancam zona degradasi. Almere City ini yang Wolvik ada di bawah sekali, baru mereka peringkat 17. Nilai 10. Ini kekalahan mereka ke-13 kali pada musim ini bagi Almere City. Jadi bukan tidak mungkin mereka akan kembali turun ke Eerste Divisie, ke divisi 2 nantinya, kalau kalian melihat penampilan mereka yang tidak begitu ya impresif ya pada musim ini. Dan mereka harus perlu kerja keras lagi jika ingin menjauh dari zona degradasi. Nah, di saat Verdong bisa bergembira, Tom Hai sedih. Kalau kita bergeser ke Italia, El Capitano, tim nasional kita, Jai Itses ya, hampir saja menang, tapi mereka hanya bisa bermain imbang 1-1 di markas Parma. Sempat unggul lewat penalti Jol ya, bisa ini. Tapi kemudian mereka Hernina bisa menyamakan kedudukan 1-1 juga lewat penalti. Jadi
Tahion Palo sudah membuat mereka unggul sebenarnya dengan penalti juga, tapi sayang keunggulan itu tidak bisa dipertahankan. Jai bermain sejak awal di jantung pertahanan, tetap bermain dengan 3 back yang ditampilkan oleh Eusebio Di Francesco, pelatih mereka, karena tidak ada dari awal kan. Svoboda itu sudah tidak bisa bermain karena lama mengalami cedera. Ya, Sversko juga tidak ada. Saya pikir dia akan selalu bermain dengan Sversko sana, kemudian juga ada Altare yang bisa bermain. Tapi sekarang ada Hobbs di sana, dan kemudian dengan Candela. Dan Candela membuat satu pelanggaran sehingga ada penalti yang dibuat oleh Hernina dari Parma. Dan mereka di menit 78 sebenarnya bisa unggul. Ada gol dari Venezia, klubnya Jai Ises, dari Oristanio ya, Gaetano Oristanio membuat gol. Ya, mestinya 3 poin sedepan mata, tapi kemudian dianulir oleh VAR. Wasit melihat ada sedikit offside Oristanio. Ya, kalau tidak ada anulir itu, mereka akan membawa pulang 3 angka. Karena posisi juga dari Venezia ini, itu ada ancaman ke degradasi, ada di bawah. Jadi selain ada Monza, jadi mereka agak ketar-ketir juga ya, agak was-was juga. Memang hanya selisih mungkin ada 4 poin dengan klub milik orang Indonesia, Como, yang ada di peringkat ke-17, sementara Venezia itu di peringkat 19 dari 20 klub di Serie A. Sayang sekali melawan Parma cukup oke ya, ketika dan Pahlo bisa membuat gol, tapi kemudian ada gol balasan dengan penalti, dan mereka harus perlu kerja keras lagi bagi Jai Ises dan kawan-kawan di Serie A untuk bisa mengangkat lagi Venezia. Memang masih panjang, masih ada waktu, tapi harus butuh kemenangan demi kemenangan. Ini sudah oke saya pikir, karena bermain di kandang Parma, mereka bisa mendapatkan 1 poin. Karena bermain di kandang mereka, kalau nggak salah mereka kalah dari Parma. Jadi Parma ini tim yang oke juga, tapi tidak mengapa lah, ya tidak begitu kecewa. Jai masih bisa bermain full, karena yang diandalkan sekarang ketika Sversko tidak ada, Svoboda tidak ada, Altare tidak ada, juga di bench juga tidak ada. Nah, dia yang memimpin, dipercayakan penuh, dan dia tampil oke ya di jantung pertahanan. Semoga baik-baik saja bagi Jai Ises ini sebelum akan datang ke Sydney memperkuat Garuda kita, tim senior, menghadapi Australia dalam lanjutan pertandingan di babak pra-Piala Dunia zona Asia di grup C. Karena kita butuh poin di sana, ya paling tidak imbang, tapi kita berharap kalau bisa menang itu lebih bagus. Itu menjadi harapan semua bagi masyarakat Indonesia, para netizen, untuk menanti pemain-pemain seperti Jai Ises, Calvin Verdong, ya, Tom Hai yang akan datang, Eliano Reinders, Martin Paz, semua ya akan kembali. Ivarianer juga mungkin akan ikut. Ya, ada, kita lihat ada Sandy Walsh, Sain Patinama. Kalau Ragnar kan tidak bisa bermain karena mendapat kartu akumulasi. Ya bisa, tapi yang lain sudah bisa bergabung. Ya, termasuk dengan Kevin Dix akan ikut. Mes Hilgers walaupun masih dalam pemulihan saat ini, tapi diharapkan akan datang juga bersama-sama untuk memperkuat tim Indonesia. Ya, itu kita menjadi harapan kita semua ya, untuk penggemar sepak bola Indonesia. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan berbicara tentang apa yang terjadi di Eredivisie, kemudian di Serie A dengan Jai Ises, dan nanti siang kita akan berbicara dengan Liga Premier Inggris karena banyak yang menantikan Bung bicara dulu tentang IPL. Nanti buat teman-teman penggemar IPL, kita akan bicara karena MU tumbang di kandang, dipermalukan oleh pemain asal Jepang, Kaoru Mitoma dan kawan-kawan. Brighton and Hove Albion, Liverpool tetap tenang di puncak klasmen. Arsenal tertahan di kandang, jadi menguntungkan bagi Liverpool yang masih punya 1 pertandingan. Oke, nanti kita bahas siang tentang IPL, karena City juga pesta gol. Ya, kita bisa lihat ke gawang Ipswich. Dengan saya Bung Ropan.